Saya bertugas pamit undur. Selamat sore dan salam sepak bola merdeka. Kata-kata hari ini, Bu. Kata-kata untuk hari ini. Untuk kata-kata hari ini ceria. Dan saudara, kita lihat kini bola sudah ada tengah lapangan pertandingan. Babak yang kedua Jurtim bertanding berhadapan dengan kesebelasan Gilo akan segera kita laksanakan. Dan kita lihat masih dalam komando kepemimpinan sang pengadil Bung Boben Hashim. Pertandingan antara Jurtim dengan kesebelasan Gilo kembali kita mulai. Masih setia bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Kita lihat kini Gilo saudara melakukan penguasaan bola dari lini pertahanan mereka, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan Jurtim, berhasil dicuri oleh pemain Jurtim. Dan terjadi, kita saksikan sebuah kesempatan. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan pemain Jurtim berada pada posisi offside. Tendangan bebas untuk Gilo terjadi saudara. Kita lihat dari kapten tim mereka Noval bekerja sama, tetapi pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam terjadi untuk Jurtim melakukan sudah berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Gilo. Dan dilakukan Gilo dari kaki Johan, berikan umpan kepada Sahur, masih Sahur, datang support Noval, masih Noval saudara. Kita lihat melewati kalangan dua pemain. Ya saudara, penonton gagal Noval untuk bisa melewati kalangan pemain dari kesebelasan Jurtim. Dan pilihan perfect dilakukan Jurtim, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh Johan. Kita lihat saudara penonton semangat fighting spirit yang dipontapkan oleh para penggede dari kesebelasan Jurtim pada interval istirahat pertandingan tadi membuat kesebelasan Jurtim yang tidak mau kehilangan muka di hadapan pendukung mereka sendiri melakukan gempuran. Tetapi kembali kita lihat bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Gilo. Lemparan ke dalam terjadi saudara. Kita saksikan bagi kesebelasan Gilo, Noval berikan kepada Sahrul, tetapi kerjasama yang kurang cermat diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Gilo. Lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan. Jurtim kini bangun serangan dari kaki Iro, membuka Iro kuasai bola, lagi-lagi mudah diantisipasi oleh pemain Gilo. Dan kini kuasai bola Itung, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Itung, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bain pemain yang baru masuk di babak yang kedua jadi umpan tetapi kurang cermat. Dan kembali kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Gilo, gagal tercuri oleh pemain Jurtim. Umpan terobosan yang cukup baik. Saudara penonton, kita lihat masih terdapat satu pemain bertahan dari kesebelasan Gilo, Rati, yang membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan menghadirkan sepak pojok bagi kesebelasan Jurtim. Sepak pojok yang pertama di babak yang kedua. Kita lihat saudara penonton akan didapat di kesebelasan Jurtim. Kita nantikan mampukah sepak pojok ini mereka maksimalkan. Lakukan sudah. Sangat disayangkan tidak ada pemain dari kesebelasan Jurtim lainnya yang menyambut umpan sepak pojok. Dan kembali datang kesempatan saudara bagi kesebelasan Jurtim untuk memperkecil kedudukan, di mana sebuah sepak pojok mereka dapati. Kita nantikan mundur beberapa langkah sepak pojok bagi Jurtim lakukan sudah terjadi kemelut. Dan akhirnya kemelut tersebut terjadi berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gilo. Dan selamat sementara saudara penonton. Kita lihat gawang Gilo, dan kini kita lihat Toha lepaskan umpan melambung, bekerja sama. Bendera offside dikibarkan oleh asisten pengadil. Dan akhirnya gagal sebuah tekanan dan peluang yang didapati kesebelasan Gilo untuk kembali menambah rekening gol mereka pada pertandingan babak yang kedua. Dan kini tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Jurtim akan terjadi. Lakukan sudah, angkat bola memasuki pertahanan Gilo, lagi-lagi terlalu lemah. Bola berhasil diantisipasi oleh Tona.
Toha bekerja sama kepada Topan, Topan kepada Toha kembali, angkat bola bekerja sama kepada Reza, dan kembali sebuah gempuran dilakukan Gilo memasuki lini pertahanan Jurtin. Diantisipasi ada trouble yang terjadi, tetapi beruntung masih terdapat satu pemain bertahan Jurtin yang membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara penonton, kita lihat akan terjadi untuk kesebelasan Gilo Noval atau siapakah. Kita saksikan kini Reza yang nampak akan bersiap melakukan throw-in, bersiap Reza kepada Noval, masih Noval bekerja sama kepada Syahrul, datang kembali gempuran Gilo dari kaki Reza, kurang cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Reza, dan kita saksikan kembali saudara penonton dari kaki Fahmi, masuk Fahmi. Sebuah sliding tackle yang cukup baik dilakukan oleh Kori, membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini menghabiskan lemparan ke dalam untuk Giro. Lakukan sudah bekerja sama kepada Pigo, masih Pigo, tetapi gagal Pigo untuk mengirim umpan dengan baik, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya bagi Giro. Kita saksikan terjadi dari sisi kiri pertahanan Jurtin. Noval berikan umpan kepada Fahmi, masih Fahmi, terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dimenangkan oleh Fahmi, masih Fahmi, kembali kita lihat bola liar berhasil dengan baik dikuasai oleh penjaga gawang Kudel, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Jurtin. Baik saudara penonton, belum ada ancaman serius yang dilakukan oleh Gilo pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kembali meskipun usaha terus mereka lakukan untuk kembali menghabiskan gol dan juga menambah rekening gol mereka, tetapi kali ini kita saksikan di babak yang kedua, ini pertahanan Jurtin tampil cukup solid dan berhasil mengamankan gempuran. Sebuah kesalahan terjadi dilakukan pemain Gilo, kita saksikan lagi-lagi saudara, ngelempesin tendangan yang dilakukan pemain Jurtin seperti layangan kekecilan tulang. Kita lihat ngelempesin saudara, dan akhirnya mudah diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gilo, dan selamat sementara. Kita lihat gawang Gilo, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Jurtin, penjaga gawang mereka Kuno bekerja sama kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat saudara, dorong bola, dan kembali kini bola dalam penguasaan pemain bertahan Jurtin dari kaki Kori kembali kurang cermat, jatuh di kaki Fahmi, masih Fahmi kuasai bola, terebut bola oleh pemain dari kesebelasan Gilo, dan masuk kali Jurtin, dan kini mengancam dari kaki Iki, berbahaya. Kembali kita lihat Toha dengan tenang berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, dan selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Gilo. Kita lihat umpan panjang, berbahaya. Wasit pergantian pemain kesebelasan Gilo, Pigo dari Gilo keluar, Pigo nomor punggung 10 keluar, masuk kaki nomor punggung 8. Ya, sang pencetak gol pertama dari kesebelasan Gilo, Pigo ditarik keluar dan dimasukkan rekan saudaranya Fatih. Kita nantikan bersama saudara penonton strategi tempur apakah yang dilakukan oleh Bung Tito selaku manajer tim dari kesebelasan Gilo. Yang jelas kita saksikan tentunya mengamankan keunggulan 2-0 dan sesekali berusaha untuk menambah pundi-pundi gol. Coba dilakukan kesebelasan dan kini kaki pemain yang baru masuk di babak yang kedua melakukan sebuah pergerakan cukup baik, lepaskan umpan melebar kepada rekannya kembali. Kita saksikan Sahru bekerja sama, terbaca oleh pemain bertahan Jurtin, dan kita lihat kembali Iru coba kuasai bola, masih Iru. Gagal saudara penonton, kita lihat kontrol bola yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gilo, dan apa yang terjadi, sebuah gesekan terjadi yang akhirnya membuat satu pemain dari kesebelasan Jurtin kita lihat tergeletak di atas karpet lapangan sepak bola Jurtin. Ya, Noval saudara harus mendapatkan peringatan dari sang pengambil yang memimpin jalannya pertandingan setelah melakukan gesekan kepada pemain Jurtin.
Kita lihat saudara penonton mendapatkan hadiah kartu kuning sang pencetak gol dari kesebelasan Gilo ketika melakukan sebuah pelanggaran atau apakah. Kita lihat saudara penonton, tendangan bebas bagi kesebelasan Gilo akan terjadi dihadapi oleh Reza yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, Reza lakukan sudah berbahaya. Terjadi kemelut dan akhirnya kita lihat kembali bola liar kini mengkampuri kaki, masih cukup baik. Kembali terjadi kemelut, berhasil diamankan oleh pemain bertahan Jurtim. Counter attack coba dilakukan kesebelasan Jurtim. Kita saksikan saudara penonton. Menunjuk bola Reza, memang pertandingan sepak bola harus pakai bola, dan akhirnya kita lihat saudara penonton, meskipun gestur seorang Reza menunjuk bola, tetapi sang pengadil tidak bergeming dari keputusannya dan wasit pergantian pemain. Gimbar dari kesebelasan Jurtim nomor punggung 3 keluar. Gimbar nomor punggung 3 dari kesebelasan Jurtim keluar, masuk Sadam nomor punggung 18. Kita lihat saudara penonton, Bapak RW Dabel kembali melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Jurtim, di mana kini sebuah eksekusi tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Jurtim akan terjadi. Lakukan sudah. Kembali masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya akan melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Gilo. Ya, memaksimalkan kuota yang ada di bench atau bangku cadangan memang harus dilakukan oleh kesebelasan Jurtim terlepas dari apapun hasil dari pertandingan sore hari ini yang mereka dapati. Menang atau kalah yang jelas dan juga yang diharapkan situasi kondusif dan juga keharmonisan dari kesebelasan Jurtim akan tetap terjaga agar mengantisipasi pemain yang tentunya tidak dipercayakan atau tidak bermain kagak ngambek atau keluar dari grup WA. Karena itulah yang paling ditakuti ketika sebuah tim yang mempercayakan lokal player. Yang paling bahaya udah ngambek bikin tim sendiri, yang itulah saudara penonton yang biasanya sangat berbahaya ketika sebuah tim mempercayakan sebuah lokal pride. Sehingga Bapak RW Dada memutuskan untuk memakai dan juga memasukkan hampir pemain yang ada di bench atau bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, perubahan demi perubahan yang terus dilakukan oleh kesebelasan Jurtim, upaya mereka untuk bisa memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua. Gilo masih tampil cukup baik menjaga setiap jengkal areal pertahanan mereka, dan kini Jurtim mengancam dari kaki Iro, bekerja sama kepada Akmal. Harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran saudara. Kita lihat sebuah aksi individu yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jurtim Akmal, dan inilah kesempatan terbaik bagi Jurtim untuk bisa memperkecil defisit 2 gol yang mereka derita atas sang lawan kesebelasan Gilo. Sebuah tendangan bebas dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol saudara. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Baim yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersama saudara penonton pagar betis dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gilo. Mampukah Baim memaksimalkan tendangan bebas yang terjadi dari jarak tembak yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol? Kita nantikan Baim membentur pagar betis yang dilakukan oleh kesebelasan Gilo dan kembali mengancam Jurtim. Kita saksikan saudara penonton, berhasil diantisipasi oleh pemain Gilo, tetapi kembali jatuh di Aki Akmal. Sangat disayangkan saudara penonton, andai kata ada 3 lagi pemain dengan tipikal seperti Akmal dimiliki kesebelasan Jurtim, mungkin cerita pertandingan pada sore kali ini berbeda.
Kenapa kita lihat saudara penonton pergerakan Akmal rada mendingan ketimbang para pemain lainnya yang berhasil beberapa kali memporak-porandakan dan memperdaya lini pertahanan dari kesebelasan Gilo. Beberapa kali kita lihat Akmal sangat merepotkan, dan kembali kini Jurtim saudara membangun serangan dari kaki Iro, bekerja sama kepada Akmal, jatuh di kaki pemain Gilo, masih terjadi perebutan bola. Kita lihat Nopal datang membantu, kesalahan terjadi diantisipasi pemain Jurtim, dan pergerakan dan wasit pergantian pemain Gilo, keluar Johan nomor punggung 7, masuk Aldo nomor punggung 22, dan kuota pergantian juga nampaknya terus dilakukan kesebelasan Gilo, di mana Johan dari kesebelasan Gilo ditarik keluar dan masuk Aldo nomor punggung 22. Semakin menarik jalannya pertandingan babak yang kedua, lebih seru dan lebih menarik ketimbang pertandingan kemarin sore, di mana meskipun berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir babak yang kedua, Bukbud FC yang akhirnya harus menyerah lewat adu tendangan penalti sampai memasuki fase sudden death oleh kesebelasan Wani FC. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, dukungan yang terus didapati oleh pendukung dari yang terus dilakukan oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Kembali kita lihat kini kesebelasan Jurtim menekan dari kaki Akmal, melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Gilo, sebuah kombinasi satria, dan kita saksikan kembali kini bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Jurtim, tetapi gagal Sadam untuk melakukan kontrol bola dengan baik, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam terjadi, kita saksikan perebutan bola di sisi kanan pertahanan Gilo terjadi. Jurtim mengancam dalam sebuah throw-in, tetapi diantisipasi oleh Program. Counter attack dilakukan kesebelasan Gilo, berhasil diamankan. Jurtim mengancam dari kaki Iro, datang Baim, Akmal kontrol bola segera ke belakang, berikan kepada Baim kembali, lepaskan crossing Sadam yang dicari, datang support dari second line, berbahaya, tembak apa tembak saudara, mungkin itulah yang ada dalam benak para pendukung kesebelasan Jurtim pada pertandingan sore hari ini. Terkesan terlalu memanjakan bola para pemain dari kesebelasan Jurtim ketika mendapatkan peluang dan kesempatan, padahal efisiensinya, jika peluang yang mereka miliki, jika ruang tembak mereka miliki berhasil mereka maksimalkan, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi kita lihat beberapa kerjasama yang dilakukan oleh pemain Jurtim di lini pertahanan Gilo masih mentah, dan kembali sebuah eksekusi tendangan bebas saudara akan terjadi bagi kesebelasan Jurtim. Baim yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick, lakukan sudah. Lagi-lagi kita lihat para pemain Jurtim masih lupa akan kotak penalti kesebelasan Gilo pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana serangan yang mereka lancarkan nyaris terputus ketika memasuki seperempat lapangan permainan. Gilo menekan Gilo dari kaki Noval, angkat bola kaki yang dicari terlalu deras, dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan besok kembali laga Super Big Match, jangan sampai Anda lewatkan. Tim berkabur bintang dari kawasan Karangtengah Ciledug Kota Tangerang, HBD Boy yang merupakan semifinalis musim lalu dengan Hasim Kitu, Jajang Mulyana dan beberapa pemain kenamaan lainnya, besok akan berlaga di lapangan sepak bola Jurtim berhadapan dengan kesebelasan Kenjo. Mengancam Jurtim dari kaki Akmal, berikan umpan berbahaya. Lagi-lagi kurang cermat, sebuah umpan yang dikirimkan oleh pemain Jurtim, dan kini Gilo dari kaki Sahrul memaksimalkan lebar lapangan bagi yang dicari. Kita lihat kini bola dikuasai oleh Noval. Noval bebas tanpa kawalan, berikan umpan kepada kaki, ketinggalan saudara. Kita lihat ketinggalan bolanya, dan akhirnya kini dikuasai oleh Bedu. Bedu bekerja sama kepada Sadam. Kembali Bedu kirim umpan kepada Irul, kurang cermat, akhirnya bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih 2 gol. Kita lihat keunggulan Gilo atas Jurtim pada pertandingan babak yang kedua.
Ya saudara penonton, kita lihat perburuan tiket menuju ke babak 32 besar. Kembali kita lihat berbahaya. Oh saudara, hampir saja peluang emas bagi kesebelasan Gilo, tetapi beruntung berhasil diamankan Korel. Dan kembali kini Akmal, perebutan bola segi terjadi, dimenangkan pemain Gilo Patmi. Kurang cermat Patmi kuasai bola, kita saksikan, tetapi kembali Patmi berhasil kuasai bola. Masih Patmi bekerja sama kepada kompatriotnya. Kita saksikan Aldo berikan umpan kepada rekannya kembali, tetapi terputus kerjasama yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Gilo. 2-0 saudara penonton, akankah menghantarkan Gilo menjadi kontestan ketiga yang melaju ke babak 32 besar setelah PBP Wani adalah 2 tim yang berhasil mengunci tiket menuju ke babak 32 besar. Dan kembali kita lihat sebuah tendangan bebas terjadi, kini bola dikuasai Reja kepada Novel, berikan umpan. Asisten wasit mengibarkan bendera pertanda pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Gilo berada pada posisi offside, dan tendangan bebas terjadi untuk Jurtin. Lakukan sudah bekerja sama kepada Iki kepada Akmal. Ini dia pemain yang sangat berbahaya. Itu dia. Ya saudara penonton, lagi-lagi sebuah umpan yang sebenarnya cukup baik, tetapi gagal dibaca dengan baik oleh kompatriotnya, dan akhirnya gagal benturan yang dilakukan pemain Jurtin. Gilo dari kaki masih Baki berakselerasi. Sahrul Baki, sebuah aksi heroik yang dilakukan oleh pemain berkatang dari kesebelasan Gilo, melakukan maksud kami Jurtin melakukan sebuah antisipasi. Dan kembali kita lihat saudara penonton, Gilo dari sisi kanan pertahanan Jurtin dari kaki Sahrul ke belakang berikan umpan kepada kompatriotnya Reza kepada rekannya kembali Ipung bekerja sama kepada Patmi, pelanggaran, dan akhirnya mendapatkan hadiah kartu kuning saudara. Pemain dari kesebelasan Jurtin dulu yang melakukan pelanggaran kepada Patmi, dan kini lahir sebuah kesempatan emas dan tembakan bebas bagi kesebelasan Gilo. Kita nantikan saudara penonton, akankah free tembakan bebas ini akan berhasil dikonversikan untuk menjadi gol. Kita nantikan bersama saudara, siapakah pemain yang akan bersiap. 2 pemain Ipung dan juga kompatriotnya Topran melambung jauh dari titik sasaran, dan akhirnya gagal. Kesempatan emas bagi Gilo untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Tendangan gawang saudara penonton bagi Jurtin sudah dilakukan, jatuh di kaki Patmi, tetapi kembali kini bola dikuasai pemain Jurtin. Nampaknya kita lihat saudara penonton, licinnya medan pertempuran membuat pemain dari kesebelasan Jurtin Irul mengalami kram. Dan akhirnya kita saksikan, awas jangan lingkup aja, biarin dulu, kasih yang ahli ya, jangan lingkup, jangan dipegang-pegang aja dulu ya, serahkan pada tim medis. Dan wasit pergantian pemain Gilo, 2 pemain sekaligus, Amsur nomor punggung 6 dan Sahrul 26. Sahrul dan Amsur ada dari kesebelasan Gilo. Sahrul dan Amsur masuk Toge nomor punggung 13 dan Pijai nomor punggung 69. Kita lihat Gilo pun berusaha untuk memaksimalkan kuota pergantian yang mereka miliki di bench, untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada, sekaligus memberikan kesempatan bagi para pemain dari kesebelasan Gilo yang masih tampil atau berada di bench atau bangku cadangan untuk mencicipi lapangan sepak bola Jurtin dan untuk menikmati sisa waktu pertandingan babak yang kedua yang masih terjadi. Kita nantikan saudara penonton perubahan strategi tempur yang dilakukan oleh kesebelasan Gilo di sisa waktu pertandingan babak yang kedua.
Akankah berbuat positif atau justru akan menghadirkan malapetaka bagi kesebelasan Gilo dalam upaya mereka untuk bisa mempertahankan keunggulan 2-0 yang mereka miliki atas sang lawan kesebelasan Jurtim. Kembali kita lihat saudara penonton Gilo dari kaki Fahmi. Masih Fahmi cukup baik saudara, skill yang diperagakan Fahmi bekerja sama kepada Reza dorong bola kepada compatriotnya Fahmi. Umpan yang cukup baik kita lihat mampukah dikuasai, berhasil bola dikuasai oleh pemain Gilo Aldo, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lontaran ke dalam bagi kesebelasan Gilo. Noval yang akan bersiap melakukan throw in. Kita lihat saudara penonton apakah yang terjadi, kesalahan elementer atau apakah yang jelas sang pengadil meniup free kick, tanda pelanggaran atau apakah yang akan terjadi. Kita masih menantikan keputusan yang diambil oleh sang pengadil. Kita nantikan saudara penonton sebuah free kick bebas bagi kesebelasan Gilo, kesempatan emas bagi mereka untuk bisa kembali menambah rekening gol mereka pada pertandingan babak yang kedua. Novel yang bersiap melakukan sudah berhasil dipotong oleh pemain bertahan Jurtim. Counter attack dilakukan Jurtim dari kaki Akmal. Masih Akmal digagalkan oleh pemain bertahan Gilo. Dan ya kita lihat kini sepak pojok saudara untuk kesebelasan Jurtim akan terjadi. Nomor punggung 7 Iki yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru. Kita saksikan saudara penonton, bersiap Iki lakukan sudah. Besan udah nungguin, petasan udah berbunyi, tetapi mobil yang tidak datang saudara. Sebuah tendangan penjuru yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jurtim yang akhirnya menggagalkan kesempatan mereka untuk memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua. Sementara Irul yang berkutat dari cedera nampak sudah mampu bangkit, yang mendapatkan perawatan intens dari tim medis kepanitiaan yang bertugas. Kita lihat saudara penonton masih belum mengibarkan bendera putih para pemain kesebelasan Jurtim. Mereka berusaha untuk bisa menghadirkan gol memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua, atau mungkin gol comeback. Kita lihat coba dilakukan kesebelasan Jurtim. Yang jelas inilah kesempatan emas dari sebuah free kick yang akan terjadi dan dilakukan oleh Yasin. Lakukan sudah. Kita lihat bola liar berkampung itu, lepaskan umpan Sadam yang dicari, gagal dan pilihan tertek dilakukan Gilo. Umpan kepada Aldo, masih Aldo kuasai bola, Kita lihat saudara penonton datang support Pati, masih Pati, perebutan bola segi terjadi. Para Aldo yang dicari, berhasil potong Sadam, gagal kuasai bola. Kita lihat saudara penonton, kini Gilo bangun serangan dari kaki Noval, melebar kepada compatriotnya Fatih. Masih Fatih kuasai bola, Fatih kepada Noval, masih Noval memaksimalkan lebar lapangan, berhasil kontrol oleh pemain Gilo. Kembali kita lihat saudara penonton Pijay, masih kuasai bola, ke belakang berikan kepada compatriotnya. Kita saksikan Johan kembali kirim Noval kepada Fatih. Sebuah shot on target yang berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Jurtim Kudel. Dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Jurtim. Kesalahan terjadi, tetapi beruntung bola berhasil kembali diantisipasi dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 2-0 saudara penonton. Kita lihat Gilo masih memimpin perolehan skor atas lawannya Jurtim pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita nantikan bersama saudara. Kembali kini Gilo bangun serangan dari kaki Reza kepada Fatih, masih Fatih bekerja sama. Kita saksikan misunderstanding terjadi. Kembali Jurtim bangun serangan, tetapi gagal. Bola kini menghampiri pemain Gilo Fahmi.
jatuh di kaki pemain Jurtim. Kita saksikan Bain Sadang kurang cermat, dan kini bola dikuasai pemain bertahan Gilo. Umpan yang kurang cermat jatuh di kaki pemain Jurtim. Kembali kita lihat Jurtim masih bangun serangan, umpan terobosan berikan kepada Iki, masih Iki. Gagal Iki kuasai bola, dan akhirnya selamat sementara ini pertahanan Gilo. Fatmi berikan umpan kepada Fatih, memaksimalkan lebar lapangan kepada 3 yang dicari, kurang cermat. Jurtim kembali kiri bagian serangan saudara penonton dari kaki Yasin, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan Yasin. Fatih lepaskan umpan, 1 menit additional time di babak yang kedua saudara. Gilo hampir dipastikan melalui kontestan ketiga yang melaju ke babak 32 besar dengan keunggulan 2-0 yang mereka miliki atas sang lawan kesebelasan Jurtim. Kembali kini Noval bekerja sama kepada rekannya, kombinasi 1-2 diperagakan pemain kesebelasan Gilo berhasil diantisipasi. Datang support Reza kepada Bahmi, masih Bahmi, menari-nari Fatmi saudara, dan kita saksikan kini Fatmi gagal saudara penonton. Noval lagi-lagi sebuah peluang dan kesempatan emas yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Gilo. Gagal mereka hadirkan untuk menjadi gol ketiga. Dan lihat kembali saudara penonton, tendangan gawang, dan akhirnya wasit yang menutup pertandingan menukik tanda pertandingan antara kesebelasan Gilo dengan kesebelasan Jurtim berakhir dengan skor akhir 2-0 kemenangan Gilo atas lawannya kesebelasan Jurtim. Baik saudara penonton, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kesebelasan Jurtim pada turnamen Jurtim Cup kali ini. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan, dan selamat untuk kesebelasan Gilo.